di kolom komentar YouTube itu ada teman-teman yang meminta istilahnya, Mas tolong buatkan kolam dengan ukuran yang kecil, itu sekitar ukuran 1,5 meter persegi. Nah, baru kali ini saya menjawab ya, karena baru sempat juga. Di sini saya membuat malah ukuran 1,5 meter kali 1,2. Untuk panjangnya 1,5, lebarnya di 1,2. Seperti biasa, semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi teman-teman yang mau membuat kolam ikan koi, dan mungkin kebetulan untuk lahannya atau space ruangnya itu sama, jadi enak nih ya, nggak bingung ataupun pusing mau pembagiannya seperti apa gitu kan. Oke, itu aja ya teman-teman, kita langsung ke penjelasan ya. Jangan di skip, ditonton sampai dengan selesai biar nggak ada yang terpotong penjelasan dari saya, jadi teman-teman juga bisa memahami ya. Kalaupun ada penjelasan saya yang mungkin tidak jelas atau kurang dipahami oleh teman-teman ya, untuk memperjelasnya silahkan mampir ke WA saya, nomornya nanti di kolom deskripsi saya cantumkan. Mau tanya seputar kolam ataupun tentang ikan koi, untuk perawatannya dan sebagainya, kalau memang saya bisa ya saya jawab sesuai dengan kapasitas, kemampuan, pengalaman yang saya dapat gitu ya. Ya intinya nggak menggurui lah, kita sharing, kita ngobrol, kita belajar bareng agar lebih enak, lebih fleksibel gitu. Jadi nggak ada yang mentor ataupun yang dimentorin atau ini guru atau ini murid, enggak, kita sharing aja ya. Jadi barangkali nanti ada kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan mampir ke WA saya. Oke, kita langsung ya teman-teman ke penjelasan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, yaitu ini bentuk dari kolam yang sangat minimalis ya, sangat kecil tapi bisa maksimal ya, tentunya dengan ukuran segini ya. Maksimal dalam arti sirkulasi filtrasinya, tapi untuk ikannya ya pasti kita harus dengan ukuran sekian ya, kita harus jangan terlalu banyak lah ya, kasihan juga ikannya berhimpit-himpitan kan gitu. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan secara skema pemipaannya aja ya, dan layout denahnya atau ruang-ruang pembaginya antara kolam dan chamber. Nah, ini seperti ini teman-teman, bisa dilihat untuk modelnya ya. Jadi 1,5 meter untuk panjang dan lebarnya itu 1,2. Untuk panjangnya ini terbagi antara kolam dan chamber. Jadi 1,5 ini diambil kolam sama si chamber. Di sini chambernya ada 2 kotak ya. Terus ada baki susun, ada 3 susun. Untuk bakinya ini tingginya 25 cm, untuk lebarnya ini 90 cm ya. Untuk panjangnya untuk lebarnya ini 30. Jadi lebar 30, panjang 90, untuk tingginya ini 25. Nah, nanti teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil silahkan, tapi yang jelas ini udah paling maksimal. Kalau kegedean kan nggak imbang antara bentuk baki dengan si kolam. Jadi saya buat ini yang istilahnya udah ideal lah, antara kolam dan bakinya nggak timpang besar yang mana gitu kan, masih tetap menonjolkan bentuk kolamnya yang lebih besar. Oke teman-teman, sekilas sudah terlihat ya ini pemipaannya. Nah, nanti kalau untuk pelaksananya kan ini pipa bisa di dalam dinding gitu kan, ini biar mempermudah aja, biar lebih terlihat gitu. Oke, saya mulai dari pipa bottom drain ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih 3 titik, tapi dengan ukuran pipanya kalau di gambar ini saya pakai 1,5. Jadi 1,5 in, ini ada 3 jalur atau 3 titik untuk pipa bottom drain.
Nah, dari sini kita langsung masuk ke chamber 1 nih. Ya. Nih. Pipa 1,5 in, 3 jalur dari kolam masuk ke chamber 1. Nah, ini ya. Nah, ini lubang bottom drain di chamber 1 ada 1 2 3. Nah, ini di bottom drain di area kolam ada 1 2 3. Gitu ya. Nah, untuk lantainya dibuat menurunnya seperti ini, teman-teman. Menurun arah ke sini menuju ke area lubang bottom drain. Nah, yang sisi sini juga dibuat menurun dari pojok sini menurun ke sini. Kalau mau lagi yang di sini dibuat menurun lagi ke sini. Terus yang sisi sini juga. Aduh. Sorry. Nah, yang sini juga dibuat menurun ke sini. Jadi maksimal nanti kotoran akan turun sendiri dan juga tersedot oleh arus sedotan dari si pompa sirkulasi itu. Ini ya. Ini untuk pipa bottom drain. Nah, kemudian dari chamber 1 lari ke chamber 2. Nah, karena di sini ada 2 chamber, otomatis yaitu dari chamber 1 ini pipa connecting atau pipa layar angsa, sama saya pakai 1,5 in. Ada 3 jalur langsung ke chamber 2. Nah, chamber 2 ini letak pompa, teman-teman. Letak pompa ya. Jadi di sini hanya yang dipasang media filter di chamber 1 ya. Untuk isiannya boleh biobol, terus jaring nelayan ya, atau jaring nelayan tok nggak apa-apa. Jaring nelayan nih pasang di situ, full jaring nelayan silahkan. Nah, dari chamber 1 langsung ke chamber 2 atau chamber pompa ya. Chamber pompa ini ya, itu nanti dikembalikan ke kolam dengan 2 pipa ini nih. Nah, yang pipa merah ini saya jelasin pipa kuning dulu deh. Pipa kuning ini saya pakai 1,5 ya, pakai 1,5 in dari sini ya, lari ke bawah. Ini untuk pipa arus bawah. Nah, ini pipa arus bawah dengan 1,5 in ukurannya. 1 titik aja, kolam kecil kan nggak terlalu butuh banyak arus ya. Nah, dia untuk mendorong kotoran. Nih, pipa yang warna kuning ini untuk pipa arus. Nah, untuk posisinya mau di bawah waterfall, mau di sisi sini silahkan ya, atau sisi samping sini atau samping sini, ataupun teman-teman kok mau saya mau buat 4 titik silahkan gitu ya. Pokoknya selama improve-nya itu untuk menambah bagus, menambah lebih baik ya silahkan gitu. Yang penting tidak mengurangi pakem di gambar ini ya. Ini pipa kuning untuk arus. Kemudian pipa warna merah ini ya, sama, ini instalasinya di sini, terus lari ke sini, dia ke baki. Nah, ke baki 1 2 3, terus kembali ke kolam. Untuk pipa waterfall atau baki ini di gambar ini saya pakai 1 in itu, 1 in lari ke baki. Jelas ya, pipa merah dan kuning ini. Nah, kemudian ini ada pipa biru Tosca. Ini pipa 1 in. Ini untuk skimmer. Teman-teman mau pakai 1,5 silahkan, mau pakai 1 in silahkan. Asal jangan 1/2 in atau 2 in. 2 in sih masih bisa. 3 in kegedean, nggak pantas ya. Nah, ini untuk skimmer. Di gambar ini saya pakai 1 in gitu ya. Ini lari ke chamber pompa tuh. Nah, terus ada pertanyaan mungkin, lah itu kan nanti airnya bercampur dong dengan yang bersih.
nanti dulu, ada penjelasannya lagi nanti ya. Ini pipa skimmer. Kemudian yang terakhir yaitu pipa untuk backwash. Ini saya pakai 1,5 in juga backwash untuk dari si chamber 1 ke chamber 2 gitu. Nah untuk backwash ini ya teman-teman bisa nanti tambahkan untuk pipa pembuangan. Pipa pembuangan di sini mau lari kemana terserah ya. Yang jelas nanti berarti pompa akan difungsikan yaitu 3. Yang satu untuk lari ke waterfall, yang satu untuk ke arus, nah yang satu lagi untuk ke jalur pembuangan untuk melakukan backwash atau pengurusan si chamber. Itu ya. Di sini saya nggak gambarkan, lupa. Tapi yang jelas pompa nanti difungsikan untuk 3 ya. Saya ulangi, yaitu untuk waterfall, untuk arus, dan juga untuk pembuangan pada saat kita melakukan backwash atau pengurasan si chamber. Jelas ya teman-teman. Jadi untuk skema pemipaannya ya. Nah kemudian kenapa di kolam ini saya buat baki. Nah teman-teman bisa lihat karena di sini itu cuma ada 2 chamber, sedangkan chamber yang dikasih media filter pun hanya si chamber pertama. Chamber pertama pun hanya isi jaring nelayan, atau mau dikasih bioball ataupun batu apung, batu gombong silahkan gitu kan. Nah agar maksimal makanya saya membuat, yaitu saya sarankan di sini pakai baki. Ini ada yang bilang ini baki shower, ada yang baki waterfall, apapun lah yang teman-teman bahasakan atau dengan kalimat atau dengan penamaan teman-teman, yang jelas ini konsepnya tujuannya yaitu untuk sebagai media tambahan ya. Karena chambernya ini cuma 2. Nah di sini saya sarankan membuat baki susun. Nah itulah tadi kenapa jika ada pertanyaan, itu yang air skimmer kok lari ke pompa, sedangkan di chamber pompa kan air sudah bersih nih. Iya betul, tapi kan untuk kotoran yang di atas kan nggak terlalu kotoran yang berat, mungkin hanya kotoran debu, kotoran yang mengambang gitu kan. Nah makanya kita buat yaitu baki susun ini untuk kita letakkan media filter sebagai penyaring atau sebagai media filtrasi tambahan, karena chambernya hanya ada 2. Jadi saat air itu kembali ke chamber ke baki pertama, baki paling atas, baki atas kita kasih bisa jaring nelayan, bawahnya kasih bioball ataupun jaring nelayan full, itu nggak apa-apa. Nah kemudian baki yang nomor 2 bisa pakai kerang jahe atau dikombinasi dengan oyster atau oyster tok, itu nggak masalah. Atasnya tetap kita kasih jaring nelayan ataupun busa dakron, itu bisa itu ya. Jadi tahap penyaringannya gini, dari chamber pertama kita hanya katakanlah hanya jaring nelayan nih ya, kotoran berat-berat yang dari kolam utama sudah terfilter atau sudah difilter, di sini disaring di chamber 1 dengan media filternya jaring nelayan misalkan nih. Kemudian airnya sudah bersih lari ke chamber pompa. Nah dari chamber pompa ini dikembalikan lagi melewati baki susun. Yang pertama jaring nelayan full atau batu gombong terus atasnya jaring nelayan, atau jaring nelayan atasnya busa dakron ya, terserah teman-teman. Jaring nelayan tok pun nggak apa-apa. Kemudian yang kedua susunannya ini bagi kedua kita kasih kerang jahe atau oyster atau kombinasi kerang jahe oyster. Nah yang paling terakhir itu jaring nelayan atau busa dakron. Nah setelah terfiltrasi dari baki 1 turun ke baki 2 udah tersaring lagi. Nah air yang ke baki terakhir itu sudah jernih, sudah tersaring, sudah melewati filtrasi dan kembali ke kolam.
Itulah makanya saya buat yaitu di sini menggunakan baki susun. Itu ya teman-teman. Nah, untuk aerator gimana? Untuk aerator seperti biasa teman-teman mau pakai Uniring, mau pakai Airstone, itu silahkan. Untuk posisinya ini kan kolam kecil ya. Kalau pakai yang mesin besar itu isinya gelembung udara tok, nanti jelek ya kan. Ya pakai kok mesin aerator yang kecil aja lah, nggak terlalu besar, jangan terlalu besar karena gelembungnya nanti banyak malah menutupi untuk kita lihat si ikan. Nah, untuk penempatannya paling bagus ya di bawah waterfall gitu ya, atau di sisi seberangnya waterfall lah, di depannya sini. Itu yang penting jangan terlalu besar ya, jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu besar ya itu tadi view ke ikan jadi tertutupi. Itu ya teman-teman. Jelas nggak? Kalau nggak jelas diputar ulang aja. Style bolak-balik gitu ya. Nah di sini tadi untuk panjang lebarnya ya, ini padahal harusnya di awal tapi tadi lupa nih. Untuk kedalamannya ini kolam 50 cm nih teman-teman. Nah untuk chambernya itu 75 cm atau 60, itu silakan. Yang jelas chamber harus lebih dalam dari kolam itu ya. Nah untuk chambernya terbagi dua, dinding dalamnya ini finish matangnya 20 cm, kemudian untuk panjangnya ini 47 cm, itu dibagi dua. Nah misalkan teman-teman, saya kalau misalkan tak bagi tiga gimana ya silahkan, tapi terlalu kecil, pengerjaannya mungkin terlalu sempit kan gitu kan, bisa dibagi tiga. Tapi kalau saran dari saya, dengan penambahan baki shower di sini dengan baki susun ini, itu kolam bisa maksimal. Apalagi ini kan untuk dimensinya nggak terlalu besar. Ini matangnya hanya nggak nyampe 1 meter, ini udah 20 diambil dinding 30, ini 50, hanya 1 meter aja nih teman-teman. 1 meter aja nih matangnya. Berapa sih ini dinding dalam, sorry tuh, hanya 1 meter 30 untuk finish matangnya si kolam. Lebarnya berapa nih ya, anggaplah ya ini 1 meter 20, anggaplah 1 meter persegi matangnya gitu ya. Tapi saya jamin ini maksimal. Untuk ikannya paling kalau dipaksakan ya, kalau kita tega gitu ya, itu 20 cm bisa 7 ekor. Tapi kalau 15 cm bisa 10. Tapi kalau 10 cm bisa di atas 10 ekor ya. 20 itu bisa. Tapi kan terlalu kayaknya kasihan ya. Kalau mau yang 20 cm 7 sampai ya 9 lah, kalau memang istilahnya mengikuti feng shui-nya orang Cina itu kan, biara ikan koi 9 itu masih bisa. Kalau 9 pakai yang 20 cm masih bisa. Dan saya jamin ya, bukan maksud saya itu mendahului yang punya hidup ya, pakai menjamin segala, tapi secara sistem, secara skemanya itu bisa menjamin kualitas kolam itu bagus. Untuk menjamin kehidupan ya saya nggak berani, karena mati hidup sehat itu kan yang menjamin kan yang punya hidup Tuhan Allah ya itu. Tapi untuk secara sistem skema kolam saya bisa menjamin ya, kolam maksimal, air jernih itu, selama pakem dari pemipaan tidak dirubah atau dikurangi. Ditambah untuk jadi lebih bagus silahkan, tapi mengurangi pakem di gambar ini ya jangan ya tuh. Karena saya gambarin itu saya pakai rumus teman-teman, pipa sekian harus chamber untuk connectingnya berapa untuk pompanya berapa. Kalau saya jelaskan ini panjang lebar, nanti durasinya jadi luas kemana-mana. Itu ya, ini untuk visualnya atau 3D nya seperti ini. Semoga
bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau memulai hobi ikan koi dengan mungkin lahan yang sama, mungkin lahan yang mungkin sempit, pelataran yang sempit, punya di teras, kebetulan sisanya hanya 1,5 meter, terus kalinya 1,5 meter juga, silakan tanpa mengurangi, nanti masih ada tetap tamannya, landscape-nya dapat, kolamnya ada ya. Semoga visual 3D ini bisa menjadi referensi. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mendesain lahannya untuk bentuk kolam, desain kolam koinya, silahkan mampir ke WA Sanukopon atau Cahyo saya untuk tanya harga. Silahkan, kalau rezeki ya berarti oke, kalau enggak kita sharing, kita tanya gitu ya, kita belajar bareng gitu. Oke teman-teman, nah untuk ceritanya udah jadi itu seperti ini ya. Ini kan kadang rumah kan kalau misalkan nih ya yang kecil itu kan mukanya atau lebarnya hanya 6 atau 7 atau 5 gitu kan, terbagi dari sisi teras taman, sisi teras pintu masuk gitu. Nah, di sini nih sisa yang di teras samping itu 4 meter, ini 4 meter. Kalau di gambar ini saya 4 meter ya. Kalau ini 1,5 meter. Ini untuk sisa lahannya seperti ini jadinya. Jadi apapun kalau kita rencanakan, kita susun itu bagus walaupun sempit. Ini realnya seperti ini teman-teman. Misalkan luasnya teras 1,5, ini misalkan 1,3 ataupun di bawah 1,5, berarti kan 1,5, katakanlah 3 meter lah ya, sisa teras 3 meter gitu. Terus panjangnya 4 meter ya kan. Ini seperti ini bagus, tetap enak dilihat ya, tetap cantik, minimalis, tapi tujuan kita untuk ingin menikmati kolam pun tersalurkan gitu. Nih ceritanya di depan pojokan gitu kan. Nah untuk tutupnya ini ya silakan mau pakai dek kayu ataupun pakai beton, maksudnya yang bisa diangkat, tapi kalau saran saya pakai dek kayu aja biar buka tutupnya enteng. Itu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Bermanfaat buat teman-teman, juga bisa menjadi hiburan. Tidak ada maksud lain kecuali ya berbagi pengalaman sesuai dengan kemampuan, terus kapasitas pemahaman saya. Jadi tidak ada maksud menggurui ataupun mengajari, itu enggak. Saya murni ya sharing, berbagi. Untuk penilaian lebihnya itu saya kembalikan ke teman-teman semua itu ya. Seperti ini untuk tampilan jadinya, urak-uraknya itu tanpa mengurangi estetikanya, tetap dapat. Tujuan kita untuk menikmati atau punya ikan koi juga dapat gitu kan, walaupun dengan lahan yang sempit itu ya. Syukur-syukur teman-teman semua bisa punya lahan yang luas, kolamnya juga bisa yang besar, tapi ini barangkali ada yang sama seperti ini, jadi bisa membantu teman-teman untuk menjadi sebuah referensinya itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin mau pesan desain gambar kolam ikan koi, silakan mampir ke WA, tanya-tanya, sharing, ataupun sekedar say hello, itu silakan mampir ke WA, nanti di deskripsi saya tulis untuk nomor WA saya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan di pandemi ini, patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar kita selalu terlindungi, selalu sehat, selalu bisa beraktivitas, mencari rezeki,
beribadah sesuai dengan percayaan agama teman-teman masing-masing dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sambanoi.